tanggal 25 Juli 2021 kembali lagi beribadah sekolah minggu secara online di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, kita siapkan hatinya karena memulai ibadah kita Julia Manis. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu.
Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Masih tetap bersemangat kan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan di depannya. Lipat tangannya ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan dan masih kami nikmati sampai pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti dan nantinya dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, buka Alkitabnya. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur adalah perjanjian apa adik-adik? Perjanjian lama ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Herbon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, khotbah kita pada pagi hari ini bertemakan hidup rukun. Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup rukun. Adik-adik, tahukah kalian apa itu arti rukun? Ya, arti rukun adalah saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati. Nah adik-adik, siapa di antara kalian, kalau kalian perhatikan teman kalian, ada di dahinya tulisan ada? Tidak ada ya adik-adik ya? Setiap orang, kalau kita perhatikan dahinya, tidak ada tulisannya kan adik-adik? Namun, karena tulisan tidak ada, tetapi setiap orang mempunyai tulisan ada di dahinya tetapi tidak nampak. Apa itu adik-adik? Sebenarnya ada sebuah tulisan, tetapi kita tidak bisa melihatnya, yaitu berupa pikiran yang berbunyi, saya ingin dihargai. Apa artinya adik-adik? Semua orang ingin dihargai, dihormati, ya kan? Misalnya, contohnya, siapa di antara adik-adik yang mau diejek? Atau siapa di antara adik-adik yang suka mengejek? Nah, tidak ada ya adik-adik. Tidak ada yang mau diejek dan tidak ada yang mau mengejek. Apa ada di antara adik-adik yang suka mengejek temannya? Tidak ya, kakak harapkan tidak ada. Supaya apa adik-adik? Supaya rukun. Nah, kalau kita berbicara kepada teman kita, tetapi teman kita tidak mendengarkan kita, tidak enak ya adik-adik? Atau teman kita berbicara kepada kita, kita tidak mendengarkan teman kita. Nah, itu juga tidak baik. Pasti teman kita juga merasa kesal ya adik-adik. Nah, kalau kita berbicara dengan orang lain, dengan teman kita, dan dia mendengarkan kita, rasanya senang sekali kan adik-adik? Iya, senang sekali. Begitulah juga kakak dan Tuhan Yesus yang sangat senang jikalau anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan saat di gereja, saat sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita. Ada dua orang bersaudara ya.
Mereka sedang memperebutkan sebuah jeruk yang ada di dapur. Nah, mereka berkelahi adik-adik. Untuk merebutkan jeruk ini, saling menyakiti, saling berkata kasar. Nah, ketika ibunya mendengar perkelahian mereka, pertengkaran mereka, ibunya langsung datang ke dapur. Kebetulan jeruk itu tinggal satu ya adik-adik ya. Jeruk tadi langsung diambil ibunya dan ibunya langsung membelah dua, memotong jeruk itu dan membelah dua. Dan membaginya kepada yang satu setengah dan kepada satu orang lagi setengah. Jadi mereka yang dua ini tadi mendapat setengah-setengah. Adik-adik, kalau dari awal tadi mereka berbicara baik-baik tentang jeruk yang satu ini, mereka tidak sempat saling menyakiti. Mereka tidak sempat saling berkata kasar. Karena apa adik-adik? Ternyata yang satu orang hanya ingin memakan daging jeruk tadi dan kulitnya dibuangnya. Sementara yang satu orang tadi, yang satu orang lagi, dia membuang daging jeruknya tetapi hanya mengambil kulit jeruknya saja adik-adik. Kulit jeruknya ini untuk membuat kue, sehingga dia membuang daging jeruk tadi. Nah, kalau mereka berbicara baik-baik dari awal, mereka bisa mendapat lebih. Misalnya buah dagingnya tadi kepada yang satu bisa bulat satu. Dan mendapatkan, dan yang satu orang lagi bisa mendapatkan kulit jeruk, satu buah jeruk, kulit jeruk. Jadi banyak ya adik-adik ya. Nah, itulah kalau tidak rukun. Nah, kenapa harus hidup rukun adik-adik? Iya, supaya damai, supaya tentram, supaya apalagi tenang, tidak ada keributan adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita di atas tadi, itu tidak baik untuk kita contoh ya. Ya kan adik-adik? Itulah sebenarnya firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita bahwa hidup rukun itu indah adik-adik dan baik. Jadi kalau dua orang bersaudara tadi bisa dikatakan apa? Tidak rukun karena mereka tidak sependapat ya adik-adik ya. Ternyata yang hidup rukun ini harus sependapat, harus sepikiran, harus sehati, ya kan adik-adik? Nah, bahwa hidup rukun itu baik dan indah. Dengan hidup rukun, kita dapat bersukacita, tentram, dan mendapat berkat kata Tuhan yaitu. Dan mendapat berkat dari Tuhan adik-adik. Tuhan melimpahkan berkat kepada orang yang hidup rukun seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, yang ke leher jubahnya. Itu diumpamakan seperti berkat Tuhan diberikan kepada kita ya adik-adik ya. Berkat Tuhan yang melimpah kepada kita kalau kita hidup rukun. Nah, adik-adik, mari kita hidup saling menghargai, menghormati, saling mengasihi. Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera dan hati yang penuh kasih kepada kita semua kalau kita mau hidup rukun. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita ya. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Bapa yang di sorga atas penyertaan Tuhan yang masih tetap menyertai kami hingga selesainya ibadah kami nanti. Tuhan Yesus, ajari kami, kuatkan kami, supaya kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau hidup rukun, baik sesama kami, sama teman kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, baik di rumah, di sekolah,
dimanapun kami berada. Ajari kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang tetap ada di hati kami, di hati anak-anak sekolah minggu, untuk melakukan perbuatan baik, saling mengasihi, dan nantinya kami akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu mendapatkan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dan ampunilah kami buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan, dan kami layak menerima berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil menunggu persembahan, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, untuk materi ibadah kita, dan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling hidup rukun, saling mengasihi satu sama lain. Mari kita berdoa, memakannya, terjemahkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan, penyertaan hidup Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan beribadah kepada Yesus Tuhan masing-masing Bapa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu pernah berpindah Tuhan, yang masih boleh kami dengar Bapa, yang mengajarkan kami Bapa untuk saling hidup rukun, saling mengasihi satu sama lain Bapa, saling menghargai Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ajarkan kami Tuhan untuk bisa berperilaku seperti itu Bapa. Tuhan Yesus, hapuskan juga Tuhan segala dosa kami Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja Bapa, biar kami boleh layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.